Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan di partai kali ini adalah sebuah hiburan teman-teman. Karena apa? Kebetulan permainan ini berlangsung pada catur kilat, yaitu turnamen Lichess Title Arena. Akan tetapi, permainan ini cukup seru untuk kita saksikan, di mana Magnus Carlsen membuat sebuah hiburan yang sangat-sangat menarik. Dan kita tahu bahwa Grandmaster Dr. Neckarstein adalah username dari Lichess Magnus Carlsen saat menghadapi Grandmaster Wizard 98. Kita tidak tahu siapa Grandmaster di balik nama ini. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini putih memulai langkah dengan E4, dibalas C6, pertahanan karukan, kuda ke C3, biasanya juga dengan D5 atau bahkan pion melaju. Namun di dalam posisi Magnus Carlsen menteri ke A5 teman-teman. Kuda ke F3 dilanjutkan, F6 saat ini. Kita lihat, walaupun blunder, tetapi inilah yang dirancang Magnus Carlsen. D4, maka di sini menteri ke H5 teman-teman. Di mana dalam prinsip catur saja ini sudah melanggar aturan, di mana mengaktifkan menteri terlalu dini. Gajah ke E2 secara tidak langsung mengancam menteri. Di sini raja ke D8 membuat rokade secara manual. Kuda ke E5 membuka gajah mengancam menteri. Di sini menteri ke E8. Kita melihat teman-teman bagaimana alurnya sebelumnya, di mana Magnus Carlsen menukar posisi menteri dan juga posisi raja teman-teman. Luar biasa, ini yang harus kita simak berikutnya. Kuda ke D3 saat ini menyelamatkan diri ancaman dari pion tentunya, maka pion ke E5 saat ini. Rokade dan pion memukul pion. Kuda mundur ke B1, lalu menteri memukul pion pusat. Dilanjutkan pion ke C3, mencoba menukarkan pion juga sekaligus ke depan mengaktifkan kuda. Di sini D5 teman-teman. Gajah ke F3 dimainkan mengancam menteri. Menteri ke H4 dan pion memukul pion. Dilanjutkan menteri memukul pion. Gajah ke E3 mengancam menteri. Menteri ke H4 dan kuda ke C3 teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah ke D6 saat ini, di mana ancaman skakmat ke depan kita lihat, dan di sini masih diketahui yaitu dengan G3 mengancam menteri juga mencegah skakmat, dan menteri ke H3 dimainkan menyelamatkan diri, dan menteri ke B3 saat ini, di mana ke depan mengikat gajah karena apabila gajah berpindah pion akan melayang. Kuda ke E7 dimainkan dan benteng ke D1 secara tidak langsung mengancam ke raja ke depan. Pion ke H5 kita lihat mulai mendorong dari Magnus Carlsen mengorbankan pion ke depan sehingga membuka benteng mensupport menteri ancaman skakmat. Kuda ke F4 dimainkan mengancam menteri. Di sini gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, dan H4 teman-teman. Tidak mungkin pion memukul pion karena gajah akan hilang. Oke, sehingga di dalam posisi ini dipilih kuda memukul pion saat ini, mengorbankan kuda, mengambil inisiatif dari putih. Pengorbanan diterima, pion tentunya menerima, dan gajah memukul pion, di mana ada discover skak ke depan. Kuda memukul gajah, menteri memukul kuda skak. Kuda menutup, dan apa yang harus dilakukan? Tentunya waktu sangat sedikit. Menteri ke D6 teman-teman. Akan tetapi sebenarnya posisi putih di posisi ini sudah sangat unggul andaikan diketahui, yaitu dengan benteng ke E1. Apa tujuannya? Yaitu terlebih dahulu membatasi ruang file E, di mana raja ke depan tidak bisa melarikan diri. Pion memukul pion adalah opsi terbaik saat ini, di mana ancaman skakmat ke depan. Di sini dapat gajah ke C7 skak. Memaksa raja menerima, maka menteri ke D6 skak teman-teman. Raja ke D8, di sini menteri ke E7 skak. Raja ke C7, benteng ke C1 skak. Lihat, apabila raja langsung ke B8, maka jelas menteri ke D6 skakmat. Dan juga apabila raja berpindah ke B6 misalkan, maka menteri ke D6 skak, raja ke A5, B4 skak, raja ke A4, menteri ke D1 skak, raja memukul pion, benteng ke E4 skak, raja ke B5, menteri ke D5 skak, raja ke A6 dan benteng ke A4 skak, raja ke B6 dan menteri ke A5 skakmat teman-teman. Tentunya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, di sini putih memilih kita kembali. Dimainkan menteri ke D6 sehingga Magnus Carlsen membalas pion memukul pion juga ancaman skakmat ke depan. Gajah memukul pion dan raja ke E8 saat ini.
Tentunya mencoba juga mengamankan raja ke depan, juga melepaskan pinang sehingga kuda ke depan dapat aktif. Benteng ke I1 skak, raja ke F7, benteng ke I7 skak, raja ke G6, dan menteri ke D3 skak, raja ke H6. Dan apa yang harus dilakukan di sini? Menteri ke I3 skak. Sebelumnya bahwa gajah ke F4 skak adalah paksaan skakmat, di mana membuka juga akses menteri, mengancam menteri. Jelas di dalam posisi ini akan sangat unggul dari putih. Raja berpindah, menteri memukul benteng, ancaman skakmat ke depan. Namun tentunya di dalam posisi ini dimainkan yaitu dengan menteri ke I3 skak, dilanjutkan G5 menutup, benteng ke D6 di mana juga mengancam pion, menteri ke F5 mensupport pion, H4 menantang pion, raja ke G6. Tentunya di sini bahwa pion sedang dipin sehingga raja berpindah, menyelamatkan diri, mengamankan diri, melepaskan pinang. Menteri ke B3 masih dimainkan ancaman skak ke depan sehingga benteng ke F8, pion memukul pion. Di sini kuda ke C5 mengancam menteri, menteri ke E3 dan menteri memukul pion menawarkan menteri, dan putih menolak dengan menteri ke D4, gajah ke G4 saat ini. Dilanjutkan putih gajah ke F4 mengancam menteri, menteri ke F5 dan benteng ke D5 mengancam menteri, juga mengancam kuda sehingga menteri ke B1 skak, raja ke G2 dan kuda menyelamatkan diri. Ke E6 mengancam menteri, menteri ke E3 dan benteng ke H8 ancaman skakmat ke depan. Gajah ke H2 mencegah skakmat tentunya. Maka coba teman-teman, Anda pause video ini, apa langkah eksekusi Magnus Carlsen 3 langkah skakmat dari posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itu. Dimulai benteng memukul gajah skak, raja memukul benteng, maka benteng ke H8 skak, raja ke G3, menteri ke G1 skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana rokade sebelumnya dari Magnus Carlsen dan juga dapat tetap memenangkan permainan teman-teman. Merupakan hiburan yang sangat luar biasa. Kita lihat di posisi ini bagaimana ia melakukan pengembangan menteri dan mereposisi raja, menukarkan posisi teman-teman. Luar biasa dan merupakan hiburan yang sangat menghibur, di mana diakhiri juga dengan skakmat. Dan semoga permainan ini menghibur bagi kita bersama dan juga menambah referensi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya teman-teman. Bagaimana seninya bermain catur. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan puzzle kepada Anda. Silahkan tuliskan di kolom komentar bagaimana Anda dapat menyelesaikan puzzle ini. Tetapi sebelum ke sana, saya akan membahas puzzle terakhir yang pernah saya belikan, di mana kita memainkan pion memukul kuda, di mana juga akan promosi ke depan, akan tetapi giliran putih melangkah dan memaksa imbang di posisi ini. Betul jawabannya D7 juga untuk pion promosi ke depan. Apabila langsung pion promosi di sini juga promosi, maka ini akan juga imbang ke depan teman-teman. Di mana ini juga akan dicegah untuk promosi. Dan juga apabila di dalam posisi ini dimainkan semisal dengan gajah ke B6 mencegah juga pion promosi, maka kita dapat melanjutkan dengan kuda memukul pion. Gajah memukul kuda skak, di sini raja ke G5 untuk juga mengamankan diri. Gajah ke 4 skak, apabila diterima pion akan promosi sehingga raja ke H6. Dilanjutkan dengan pion promosi, maka jelas kita juga pion promosi sehingga dimakan, dan ini pun langsung stalemate di mana gajah sedang dipin. Dan berikut solusinya, kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, di mana hitam memainkan dengan pion memukul kuda. Maka teman-teman, apa opsi terbaik bagi putih dan menang di posisi ini? Temukan taktik kombinasi skakmat dari putih yang cukup apik dan juga luar biasa di posisi ini. Tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi Anda yang berhasil menemukan jawabannya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.